Karena hitungannya adalah dari Januari 2020 sampai Agustus 2022, jadi 19 bulan. Maka perhitungannya dapat dibuat di sini adalah 19/24, ini 19-nya, ini 24-nya, dikali 12 juta, ini yang dibayar 12 juta, dapatnya adalah 9.500.000. Jadi inilah yang disesuaikan, yang belum menjadi beban. Kalau ini tadi yang sudah menjadi beban. Sobat Milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyesuaian beban dibayar di muka atau prepaid expense dengan menggunakan pendekatan neraca dan laba rugi. Ketika perusahaan membayar beban yang memiliki masa lebih dari satu periode akuntansi, atau beban itu belum dirasakan manfaatnya, atau seharusnya belum menjadi kewajiban untuk membayarnya, dalam akuntansi sering disebut dengan istilah dibayar di muka. Sebenarnya bisa dilakukan dua pendekatan dalam melakukan pencatatan. Yang pertama, beban dibayar di muka itu bisa dicatat dengan menggunakan pendekatan neraca atau aset. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan laba rugi atau beban. Ini disebut dengan pendekatan neraca karena dimasukkan ke dalam akun aset. Kemudian ini disebut pendekatan laba rugi karena dimasukkan ke dalam akun beban. Jurnal yang bisa dibuat atau pencatatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama di sini jurnal umum pada saat pembayaran. Jika menggunakan pendekatan neraca atau aset, maka di debitnya adalah titik-titik dibayar di muka dan di kreditnya adalah kas. Dan titik-titik ini sesuai dengan beban yang dibayar. Seandainya yang dibayar adalah beban sewa, maka di sini sewa dibayar di muka. Jika yang dibayar adalah iklan, maka di sini iklan dibayar di muka. Jika yang dibayar adalah asuransi, maka di sini asuransi dibayar di muka, dan sebagainya. Kemudian jika menggunakan pendekatan laba rugi atau beban, maka dia akan mendebit beban titik-titik dan di kreditnya kas sebesar yang dibayar. Jadi titik-titik di sini sesuai dengan beban yang dibayar. Kalau yang dibayar adalah sewa, maka menjadi beban sewa. Jika yang dibayar adalah asuransi, maka bisa menjadi beban asuransi. Jika yang dibayar iklan, maka menjadi beban iklan, dan sebagainya. Kemudian, karena tadi masa beban yang dibayar itu lebih dari satu periode, tentunya nanti pada saat akhir periode akan dibuat jurnal penyesuaian. Jika pendekatan neraca atau aset, maka jurnal penyesuaian yang akan dibuat adalah dengan cara mendebit beban titik-titik dan mengkredit titik-titik dibayar di muka sebesar yang sudah menjadi beban dalam periode tersebut. Jadi ini sesuai dengan beban yang disesuaikan ya. Kalau iklan berarti beban iklan, kalau sewa berarti beban sewa, dan sebagainya. Kemudian jika yang digunakan adalah pendekatan laba rugi atau beban, maka yang disesuaikan adalah titik-titik dibayar di muka dan mengkredit beban titik-titik. Ini sesuai dengan beban yang disesuaikan. Sebesar yang belum menjadi beban. Jadi ini bedanya. Jika pendekatan neraca yang digunakan, yang disesuaikan adalah yang sudah menjadi beban. Dan jika pendekatan laba rugi yang digunakan, maka yang disesuaikan yang belum menjadi beban. Jadi kebalikannya. Kemudian pada awal periode berikutnya akan ada jurnal pembalik. Tapi sebenarnya jurnal pembalik ini tidak wajib. Tapi boleh dibuat oleh perusahaan.
jika pendekatan neraca, maka tidak perlu ada jurnal pembalik. Tapi jika pendekatan laba rugi, maka jurnal pembalik yang dibuat adalah mendebit beban titik-titik dan mengkredit titik-titik dibayar di muka. Jadi yang dibalik ini, jurnal penyesuaian. Akunnya sama dengan jurnal penyesuaian, cuma dibalik debit kreditnya, kemudian jumlah uangnya nanti harus sama. Sekarang kita lihat contoh kasus untuk beban dibayar di muka atau prepaid expense. Di mana di sini ada keterangan, kita lihat di keterangannya. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2020, Nyonya Anissa membayar sewa ruko sebagai tempat usaha salon sebesar 12 juta untuk masa 2 tahun. Jadi karena masanya 2 tahun ya, 2 tahun itu kan melebihi dari 31 Desember 2020, maka jangkanya panjang. Dalam akuntansi, ini bisa dilakukan pencatatan dengan dua pendekatan tadi. Jadi jika pendekatan neraca yang digunakan, dan perlu diingat di sini saya gunakan dalam ribuan, ya, dalam ribuan. Artinya nanti angka yang tertulis di jurnal di sini dikurangi nolnya 3 ya, karena dalam ribuan. Jadi jika pendekatan neraca yang digunakan, maka jurnal yang dicatat di sini adalah sewa dibayar di muka dan dikreditnya kas sebesar 12 juta. 12 juta. Kemudian jika pendekatan laba rugi yang digunakan, maka jurnalnya adalah beban sewa dan dikreditnya kas sebesar 12 juta. Jadi ini tadi bedanya. Di sini sewa dibayar di muka, dia masuk ke dalam akun aset, kemudian di sini beban sewa masuk dalam akun laba rugi. Kemudian penyesuaian per 31 Desember 2020. Karena tentunya di sini dari 12 juta yang dibayar ini tidak semuanya menjadi beban. Karena rukonya belum dipakai secara keseluruhan. Karena masanya 2 tahun. Sekarang kita buat jurnal penyesuaian. Jika pendekatan neraca yang digunakan, maka jurnalnya nanti adalah beban sewa dan dikreditnya sewa dibayar di muka. Dan jika pendekatan laba rugi yang digunakan, maka nanti jurnalnya adalah debit sewa dibayar di muka dan dikreditnya beban sewa. Jadi terbalik akunnya ya, kebalikannya. Ini di kredit, sini di debit. Sini di debit, di sini di kredit. Sekarang berapa besar yang disesuaikan? Kita buat perhitungannya. Jadi kita tarik garis, jadi ini pemisahnya ya. Tanggal pembayaran di sini adalah tanggal 5 Agustus 2020. Ini ya, 5 Agustus 2020 untuk masa 2 tahun. Maka nanti akan berakhir di 4 Agustus 2022. Masanya 2 tahun ya. Atau sama dengan 24 bulan. Jadi 24 bulan. 2 tahun itu. Dan yang akan kita sesuaikan di sini per 31 Desember 2020. Jadi kita cut di sini, pas perbatasan ini. 31 Desember 2020. Berapa sekarang penyesuaiannya? Untuk yang pendekatan neraca, kita ambil yang kolom ini, yang di pendekatan neraca. Berapa bulan? Dari 5 Agustus sampai dengan 31 Desember. Jadi Agustusnya ini sudah dihitung 1 bulan ya, karena tanggal 5. Berarti di sini nanti akan ada 5 bulan. Di Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Maka yang disesuaikan di sini besarnya adalah kita hitung 5 per 24 dikali 12 juta. Jadi 5 ini merupakan masa 5 bulan yang sudah habis ini. Dari Agustus sampai dengan Desember 2020. Sedangkan 24 ini merupakan masa pembayaran 2 tahun. 24 bulan. Kali 12 juta, ini merupakan jumlah yang dibayar. Jadi dapatnya adalah 2.500.000. Berarti jurnalnya adalah beban sewa di debit 2.500.000 dan sewa dibayar di muka di kredit 2.500.000. Kemudian bagaimana dengan pendekatan laba rugi? Apakah angkanya sama yang disesuaikan? Tentu berbeda. Karena di sini yang disesuaikan adalah yang belum menjadi beban, sedangkan di sini yang sudah menjadi beban. Berapa yang belum menjadi beban? Ya kita hitung yang sini, yang masuk ke kolom pendekatan laba rugi ini. Berapa bulan?
dia semuanya di sini ada 19 bulan. 19 ya. Karena hitungannya adalah dari Januari 2020 sampai Agustus 2022. Jadi 19 bulan. Maka perhitungannya dapat dibuat di sini adalah 19 per 24. Ini 19-nya, ini 24-nya. Dikali 12 juta. Ini yang dibayar 12 juta. Dapatnya adalah 9.500.000. Jadi inilah yang disesuaikan. Yang belum menjadi beban. Kalau ini tadi yang sudah menjadi beban. Kemudian selanjutnya untuk jurnal pembalik tahun 2021 yang pendekatan neraca tidak perlu ada jurnal pembalik. Yang pendekatan laba rugi pembaliknya adalah kita balik beban sewa ini. Tadinya di sebelah kredit sekarang menjadi di debit. Untuk sewa dibayar di muka, tadinya di debit menjadi di kredit. Duitnya sama, 9.500.000. Jadi yang dibalik sama persis dengan jurnal penyesuaian, cuman posisi debit kreditnya yang dibalik. Kemudian nanti di akhir periode berikutnya, per 31 Desember 2021, tentunya akan dibuat jurnal penyesuaian lagi. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Untuk akunnya sama. Yang pendekatan neraca akan mendebit beban sewa dan mengkredit sewa dibayar di muka. Sedangkan yang pendekatan laba rugi, mendebit sewa dibayar di muka dan mengkredit beban sewa. Sekarang berapa jumlah yang disesuaikan? Kita buat perhitungannya dulu. Kita gunakan ini saja. Jadi kita cut di sini per 31 Desember 2021. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan neraca, kita hitungnya adalah dari sini. Yang sudah menjadi beban ya. Jadi ingat, yang sudah menjadi beban. Yaitu 12 bulan. Itu hitungannya dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021, 12 bulan. Maka di sini dapat dihitung 12 per 24 dikali 12 juta. Jadi 12 per 24 dikali 12 juta ya. Jadi ini 12, ini 24, ini 12 jutanya. Maka akan diperoleh hasil di sini adalah 6 juta. Berarti yang dimasukkan ke dalam jurnal adalah 6 juta. Kemudian yang pendekatan laba rugi yang akan disesuaikan sini. Yang belum menjadi beban. Jika kita hitung di sini akan ada berapa bulan? 7 bulan. Yaitu dari 1 Januari 2022 sampai 4 Agustus 2022, 7 bulan. Maka perhitungannya di sini dapat dibuat 7 per 24 dikali 12 juta. Ini 7-nya, ini 24-nya. 12 jutanya, ini jumlah yang dibayar. Dapatlah dia 3.500.000. Inilah yang akan dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian per 31 Desember 2021. Jadi berbeda angkanya ya. Di sini 6 juta, ini merupakan beban di tahun 2021, dan di sini 3.500.000. Ini merupakan yang belum menjadi beban di tahun 2021. Kemudian untuk jurnal pembalik di tanggal 1 Januari 2022, yang perlu dibuat adalah untuk pendekatan neraca tidak perlu atau tidak ada jurnal. Sedangkan yang pendekatan laba rugi, maka jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 3.500.000. Jadi kita balik yang penyesuaian 31 Desember 2021 ini. Jadi yang perlu diingat bahwa di sini saya sebutkan tadi dalam ribuan, makanya dia nolnya kurang 3 ya. Nah, kalau di sini 6.000 tulisannya itu artinya 6 juta. Kalau di sini 3.500 itu artinya 3.500.000.